masuk ke bagian bawah permukaan bumi gitu, bagian bawah permukaan bumi yang memiliki suhu lebih tinggi gitu. Dia akan mencair, si lempeng ini, lempeng tektonik ini dia akan mencair. Kemudian karena adanya massa yang berlebih ya, jadinya kan cairannya semakin banyak nih. Cairan semakin banyak ini akan berusaha mencari celah-celah gitu. Celah-celah di mana dia bisa keluar gitu. Jadi itu sebenarnya ya kayak bumi itu seperti ini aja gitu. Seperti botol atau balon gitu ya, kalau kita berikan air terus menerus ya kan dia kan tidak mampu menahannya lagi, kita tidak mampu, kapasitasnya akan melebihi dari kapasitasnya dia gitu. Maka dia berusaha untuk mencari celah gitu ya, akhirnya dia mendorong nih. Di bagian ini kan zona subduksi ya, terus kemudian di bagian Jawa maka kita lihat kan ada sepanjang jalan Jawa sampai Sumatera itu adalah barisan pegunungan di situ. Dia akan membentuk, mengakumulasi jadi vulkano-vulkano yang ada di back end ya, belakangnya dari lapisan ini kan subduksinya ke arah sana ya. Subduksi itu dia masuk, lempengnya masuk ke arah Indonesia. Jadi di belakang subduksi artinya di bagian Pulau Jawa itu, dan bagian Sumatera itu dia timbul atau muncul dari gunung-gunung berapi gitu. Makanya banyak di situ ya gunung berapi. Jadi kalau gunung berapi memang salah satu penyebabnya adalah karenanya ada lempeng tektonik ini, ada pergerakan lempeng tersebut. Kalau misalkan tidak ada lempeng tektonik seperti di Kalimantan seperti ini, ya tidak ada gunung berapi seperti itu. Jadi itu kira-kira kaitannya antara seismisitas kemudian dengan bencana kegempaan dan gunung berapi yang ada di Indonesia gitu. Kaitannya juga terhadap lempeng tektonik seperti ini. Jadi Indonesia ya cukup bahaya juga sebenarnya, daerah-daerah cukup bahaya di Indonesia. Nah, tadi saya sempat singgung juga bahwa gempa itu bisa diprediksi atau tidak bisa diprediksi gitu ya. Tadi saya jawabkan itu bisa iya dan bisa tidak, karena memang pertama tadi ya, kalau misalkan kita tahu bahwa suatu kapasitas suatu lempeng itu sekian misalkan ya, kemudian kita akhirnya tidak mampu menahannya, kemudian kan pecah ya. Setelah pecah itu kan dia daya yang terjadi ya akan terus bergerak kan, dia akan ada daya terus. Jadi fenomena gempa bumi ini akan terjadi secara berulang dalam suatu skala tertentu. Tapi memang sampai saat ini kita belum bisa memprediksi secara tepat ya. Kita hanya bisa menduga sebenarnya, bahwa daerah sini, misalkan daerah Jawa itu berpotensi sangat besar gitu. Tapi kita bisa memperkirakan di mana kira-kira daerah yang paling berpotensi besar. Misalkan kalau di daerah Jawa mana yang paling berpotensi besar, misalkan saya bilang Jawa Barat misalkan seperti itu. Karena memang kita memiliki sebaran data GPS ya yang cukup baik di Indonesia, di Jawa khususnya. Dari data-data itu kan kita bisa dapatkan posisi ya, posisi yang setiap tahun akan bergerak. Kemudian kita lakukan pemodelan dan kita dapat kira-kira akumulasi energi terbesar itu berada di bagian mana gitu. Dan kita bisa juga ini akan segera ini akan gempa lebih dahulu dibandingkan daerah yang lain, dan itu memang beberapa kali terjadi ya seperti itu gitu. Kita hanya bisa menduga sampai saat ini, belum bisa menentukan misalkan 5 hari lagi akan terjadi gempa, itu belum bisa. Jadi kita hanya bisa menentukan, mengkira-kira lah daerah mana yang mungkin akan terjadi gempa dalam waktu yang paling cepat gitu, dibandingkan daerah lain. Relatif ya, jadinya relatif saja, tidak bisa absolut. Datanya daerah A gempa di 10 hari lagi itu tidak bisa. Nah, sekarang kita bicara masalah struktur yang ada di dalam bumi. Kalau bumi itu kita belah ya, kita belah seperti ini tuh kita bisa lihat ada beberapa lapisan sebenarnya, sama seperti bawang. Lapisan yang paling atas paling luar itu karena kita ada lapisan ozon ya, lapisan ozon. Kemudian di bawahnya itu adalah lapisan atmosfer ya, lapisan atmosfer kita yang ada di situ. Jadi ada ionosfer, kemudian ada troposfer dan lain-lain. Kemudian yang tadi
yang diibaratkan sebagai bekas tipis itu tadi adalah lapisan kerak atau keras di sini, lapisan kerak yang ada di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada lapisan mantel, ini cair ya bentuknya, fluid, dan di bawahnya lagi ada lapisan inti bumi ya di sini, bagian inti bumi. Nah, di bagian kerak bumi sendiri itu juga sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama adalah lempeng ocean atau lempeng samudra, lempeng lautan, dan yang kedua adalah lempeng kontinental atau daratan. Apa itu kira-kira bedanya? Salah satu bedanya adalah lempeng lautan itu lebih berat densitasnya ketimbang lempeng lempeng daratan. Akibatnya apa gitu ya? Kalau tadi yang seperti saya sudah singgung sebelumnya, ini bagian Jawa ini adalah lempeng daratan ya, bagian sini karena relatif lebih dangkal gitu. Kalau kita lihat warna biru lautannya dibandingkan di sini kan lebih muda yang di atas ya. Jadi itu adalah lempeng lautan, lempeng daratan. Sedangkan di bagian bawahnya ini adalah lempeng oseanik atau lempeng lautan. Kita tahu tadi bahwa ada daratan dan lautan itu memiliki dua densitas yang berbeda. Karena ini berat, ketika dia menumbuk, dia akan cenderung jatuh ke bawahnya. Dia akan cenderung masuk ke bawahnya dibandingkan ke atas, karena dia lebih berat. Jadinya disinilah yang dinamakan daerah subduksi nih, bagian selatan sampai ke bagian barat ya. Kalau kita lihat di sini nggak terlalu kelihatan sebenarnya gambarnya adalah garis hitam, kemudian ada gambar segitiga yang mengarah ke Jawa. Itu adalah arti dari batas subduksi. Lempengnya mengalami subduksi di daerah tersebut.